khairun min sab'ina rak'atan bila imamah. Subhanallah. Pak ya. Salat 2 rakaat diimamati dengan menggunakan imamah ataupun sorban, khairun itu lebih baik min sab'ina daripada 70 rakaat bila imamatin dengan tidak menggunakan imamah atau sorban. Nanti maksudnya? Paham maksudnya? 2 rakaat kita pakai imamah, 70 rakaat kita tidak pakai imamah ataupun sorban. 2 rakaat kita menggunakan sorban, 70 rakaat tidak menggunakan sorban. Itu jauh lebih baik 2 rakaat yang mengenakan sorban. Waduh Pak Haji, ini jadi karak ayunannya ngona begitu mas saya terpakai sorban gitu ya. Nah itu medah saya 2 rakaat sholat. Itu berarti kalau kita sholat 2 rakaat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat maktubah ataupun yang wajib, kalau kita pakai sorban jauh lebih baik, khairun jauh lebih baik ketimbang kita sholat 70 rakaat yang tidak menggunakan sorban. Pantesan kalau kiai pakai sorban, pantesan ustaz pakai sorban. Saya karena guru saya pakai sorban nggak ada ngikutin. Ustaz suka pakai sorban, sudah saya ngikutin. Wah ternyata ya, sekarang saya mau pakai sorban setiap kali sholat. Ternyata keutamaannya itu jauh lebih utama ketimbang kalau kita sholat tidak pakai sorban. Paham nggak? Ada yang pakai sorban? Mau ya, ada niatnya, luruskan niatnya, bukan ginting-gintingan, lain gayaan. Makanya awas tuh Pak, lamun jalema anu rek berubah, kalau di pengajian, kalau ke masjid atau di mana aja pakai sorban, biasanya nggak pakai sorban. Sinarieun, awas dah. Awas suka ngomong begitu sinarieun. Sanajan biasanya udah suka apa? Suka bercanda ya, Sinarieun, itu bisa undung Pak. Bisa besoknya nggak pakai sorban lagi. Ada ngaji di situ, biasanya nggak ngaji. Pas datang ngaji itu sinarieun ngaji. Besok kagak ngaji lagi. Benar? Itu walaupun kalimatnya itu biasa ya, kita bilang heureuy ya. Itu bilang heureuy, bercanda. Tapi kalau bercanda di hadapan umum lain lagi Pak. Lain lagi. Kalau bilang sinarionya itu hanya berdua, lah biasa aja. Tapi kedengaran sama teman-teman jamaah yang lainnya, sinario katanya. Malu? Besok nggak ngaji lagi. Besok nggak pakai sorban lagi. Jangan ya. Jangan suka begitu. Bisik ini mah bisik ya. Ta'ammamu, pakailah sorban. Fa inna syaitana la ta'ammamu. Ini bukan saya yang ngomong ya, hadis Rasul. Bersorbanlah. Fa inna syaitana la ta'ammamu. Bersorbanlah kalian. Karena apa? Fa inna syaitana la ta'ammamu. Karena syaitan itu tidak suka menggunakan sorban. Lah, kalau begitu ya kalau pakai sorban setan lah. Enggak begitu juga ya. Ya. Kenapa? Pakailah oleh kamu sorban. Karena setan itu tidak suka sorban. Maka kita untuk mengelabui setan supaya kita tidak ditemani oleh setan, jangan menggunakan kesukaan setan. Supaya kita tidak ditemani setan. Makanya kita jangan
menggunakan sesuatu yang setan tidak suka. Apa salah satunya yang setan tidak suka? Setan salah satunya nggak suka pakai sorban. Maka kita harus pakai sorban supaya setan nggak suka sama kita. Kalau setan nggak suka sama kita, berarti dia kemungkinan kecilnya nggak mau menemani kita. Iya, tadi ya. Kalau dia nggak mau menemani kita, berarti kemungkinan besar dia tidak akan menggoda kita. Karena setan mah sukanya godain manusia, ngajak-ngajak kita supaya tidak dekat dengan Allah, supaya kita jauh dari masjid. Itu setan. Siapa setan itu? Orang siapa saja yang suka ngajak-ngajak kepada kemaksiatan, ngajak-ngajak supaya kita tidak taat, ngajak-ngajak supaya kita ngedul ibadah. Itu baik teman, atasan, pelaturan atau apa aja yang membuat kita jauh dengan Allah, itu adalah setan. Minal jinnati wan nas. Bisa jin, bisa manusia. Bisa diri kita sendiri, bisa orang yang ada di lingkungan kita, di rumah kita, siapa saja itu bisa dia menjadi setan yang bisa menjauhkan kita kepada Allah. Bisa setan, bisa manusia, bisa jin, bisa benda, bisa pelaturan, apa saja yang bisa menjauhkan kita kepada Allah itu bisa disebut setan. Jangan-jangan ini setan ya? Bisa terjadi setan? Bisa. Lebih banyak lihat WA apa lebih banyak lihat Quran, Pak? Lebih banyak lihatin WA kita nggak ya? Lebih sering buka HP apa buka Quran? Buka HP. Lebih senang ngeliatin HP apa lebih senang liatin Quran? Lebih senang liatin HP. Berlama-lama kita di hadapan HP ya, sehingga kita lupa dengan sholat berjamaah, betul? Sehingga kita lupa dengan baca Al-Quran, lupa dengan dunia sekitar. Ya, ada orang yang lupa dengan dunia sekitar dengan HP. Karena reuni, mau ketemu teman kan? Iya. Kalau reunian mau ketemu teman Pak Ji ya, teman SMA, teman kuliah, teman di SD, reunian ketemu, kangen-kangenan, udah salaman, semuanya disibukin dengan HP. Karena lagi reunian, ya nggak? Lagi reunian, udah ketemu, kangen-kangenan katanya, udah 25 tahun nggak ketemu, tapi ketika ketemu semuanya sibuk dengan HP-nya. Lo kesini mau ngapain? Mau kangen-kangenan sama teman atau kangen-kangenan sama HP? Ya ya Pak, sekarang zamannya yang paling sebel lagi kalau kita ngobrol sama orang, kita dikacangin ya. Iya nggak? Nah, kita ngobrol, dia sibuk dengan HP itu. Gimana Pak? Iya, ya terus aja. Saya kalau udah ada orang ngobrol misalnya begini, saya berhenti Pak ngobrol. Saya berhenti. Terusin aja tuh. Nah, buka aja HP-nya. Baca dulu WA-nya. Kalau sudah selesai WA-nya dibaca, baru kita ngobrol lagi. Kan gak ada konsen Pak. Pikirannya dia ke sini, ngobrolnya kita apa? Makanya kita harus punya adab. Makanya kita harus punya tata krama. Ketika nggak lagi ngobrol, ya berhentilah. Ya, berhenti dulu baca WA-nya. Orang yang punya adab kan kalau ada telepon, Pak, punten, boleh saya terima telepon dulu? Oh silakan makan. Terima dulu seperlunya. Baru sekali terima kita ngobrol lagi. Izin dulu kepada lawan ngobrol kita, teman ngobrol kita. Karena banyak sekarang orang yang ketersinggungan gara-gara selingkuh, gara-gara hal. Jadi ini teh kayak pisau bermata 7, ya ini teh. Ini bisa bermanfaat, bisa memberikan manfaat. Mending kalau kita orang tua bisa memilah, bisa memilih.
Kalau dipegangnya sama kiai, sama ustadz, sama orang yang berilmu, ini sungguh luar biasa bermanfaat. Saya setelah ada gadget ini, jarang sekali saya pakai kertas-kertas, pakai konsep. Sekarang konsep di sini kan jadi HP. Semua tulisan di laptop sekarang udah pindah ke HP. Mau khutbah mau apa tinggal gampang. Kantongin deh. Manfaat nggak? Manfaat. Mau ngaji di sini baca Quran, tinggal. Orang sekarang nggak ada alasan jauh dengan Al-Quran, karena di situ sudah ada Al-Quran, Al-Quran yang ada di Al-Quran. Nggak ada alasan. Dulu ketika kita zaman kuliah bawa-bawa Quran, udah terjemah dan sebagainya. Sekarang Quran seperti kata ini, bukan. Hadis arba'in bukan. Ya, Bulughul Maram bukan. Maktabah Syamilah bukan. Wah, sekarang dulu saya punya kitab Fathur Rahman namanya. Itu digunakan untuk mencari ayat nomor dengan suratnya surat apa, ayatnya ayat berapa. Dulu itu sampai belajar kitab Fathur Rahman itu tebal segini. Jadi kalau kita mau cari ayat Al-Quran, hafal ayatnya tapi lupa lagi ayat berapa, suratnya surat apa. Bisa dicari di Fathur Rahman. 5 menit, 6 menit, 10 menit baru ketemu. Sekarang pakai Quran Android, tinggal di search, ketik kata kuncinya, keywordnya diketik sama kita langsung. Nggak semenit-menit aja. Kitab Fathur Rahman sekarang saya nggak dibuka-buka lagi. Karena pergeseran zaman. Makanya sekarang kalau nggak pinter anak-anak sekarang fasilitas sudah banyak sekali. Nah, setan itu nggak suka sama apa? Suka sama orang yang pakai sorban. Nggak suka setan itu. Maka ketika kita pakai sorban berarti menggunakan sesuatu yang setan tidak sukai. Kenapa kita pakai? Supaya setan tidak nemenin kita. Karena orang setan itu hanya nemenin orang yang mau ditemani. Ya, setan kalau misalkan dia nemenin kita mau karena kita suka terhadap apa yang dilakukan oleh setan. Kalau kita lawan setan itu dia malah tidak mau juga. Nah, itu diantaranya. Al-amai musimal malaikati fa arsiluha khalfa duhurikum. Imamah itu adalah tandanya para malaikat. Para malaikat itu menggunakan imamah atau menggunakan sorban. Maka ketika kita pakai sorban ataupun pakai imamah itu harus dijulurkan ke belakangnya. Jadi jangan habis semuanya ujung-ujung ini. Ujungnya harus ada yang tersisa di belakangnya. Kalau pakai imamahnya pakai udang begini, ya di belakangnya ada di belakangnya ada di sini. Ya, saya belum berani pakai imamah karena belum ada guru yang memberikan ijazah ke saya dipakai imamah. Ya, sembarangan mungkin itu ya. Belum ada yang memakaikan guru kepada saya pakai imamah. Dijulurkan ke belakang. Di Pangeran Diponegoro, ada kan? Ke belakangnya ada sisanya kan? Ini nih, ujung ini dijulurkan ke belakang. Nah, Habib Rizik juga sama gitu kan? Nah, sekarang itu sudah banyak imamah itu yang udah praktis, ya, udah gampang beli peci yang udah ada imamahnya, mau lempar gitu nggak bakal gulung lagi nih Pak, ya. Kenapa? Karena udah nyatu dengan peci, imamahnya udah nyatu dengan peci. Sekarang tinggal plak aja pakai pecinya, taruh ke situ. Jadi nggak si mamanya itu nggak gonta-ganti kan, itu saja itu karena udah nempel ada di peci. Tapi itu kurang baik menurut saya karena tidak nyunah.
sunnah Rasul itu pakai sorban yang begini panjang, kemudian diikat-ikat ke sini. Ya, kan kelihatan yang asli dengan yang tidak asli diputar-putar di sini. Kemudian apa tuh namanya? Imamah yang sudah jadi itu ada peci di sini. Baru itu kalau ada sorban diikat di sini pakai peci itu namanya imamah. Kalau nggak pakai peci itu namanya ikat kepala. Ya? Ikat kepala nggak pakai peci mama. Jadi sorban nggak pakai peci kita gulung-gulung begini. Nah, kalau di saya di Banten itu ada salah satu kampung itu semuanya nggak pakai ikat peci, pakai ikat kepala sendiri, pakai ikat. Pakai ikat itu ciri khas. Kayak orang Baduy. Kalau di Banten itu ada orang Citorek, ya. Orang Citorek itu pakai itu. Pakai apa? Pakai ikat kepala. Jadi itu ciri khas. Jadi kemuliaan orang-orang dia itu di daerah itu pakai itu. Kalau dia nggak pakai itu, kayak gimana gitu ya? Jadi kalau kemana-mana, oh itu pasti orang sana. Oh itu pasti orang sana. Kenapa? Ada khasnya gitu. Nah itu bukan imamah, itu mah ikat kepala. Oh itu kayak sorban Pak, kayak begini, kayak sorban betis. Itu kalau dikasih sama ketua atau kepala suku, wah kita luar biasa Pak, bunganya gitu. Kayak diberikan kita sorban sama Habib Rizik, kayak diberikan sorban sama kiai. Sok bapak kalau dikasih sorban sama kiai, bangga tuh Pak. Sama halnya dengan suku-suku tertentu, kampung-kampung tertentu yang pakai itu menjadi kehormatannya. Pantas di sini disebutkan al-amainu tijanul arabi fa idza wada'ul amaini wada'u izzah. Sorban itu adalah tanda kemuliaan kehormatannya orang Arab. Jika orang Arab tidak pakai imamah ataupun sorban, maka hilang kehormatannya, hilang wibawanya. Makanya luruskan niat dari sekarang, luruskan. Gimana? Niatnya saya pakai sorban itu karena ngikutin sunnah Rasul. Kalau niatnya mau gaya-gayaan supaya disebut kiai, supaya disebut ustaz, dan selain itu teman, bukan lagi teman, niatnya udah beda. Ya, makanya innamal amalu binniyat itu begitu. Karena niat itu adalah fondasinya ibadah. Dinilai oleh Allah ini perbuatan kita ibadah berpahala atau tidak kan tergantung niat kita. Sama dengan ini, dengan pakai sorban, niatnya apa dulu gitu? Ngikuti sunnah Rasul, apa gaya-gaya? Apa hanya sekedar tren? Kalau kita ngikutin sunnah Rasul, insya Allah dapat pahala. Pahala apa? Pahala sunnah. Apa itu sunnah? Perbuatan Rasul, kebiasaan Rasul yang kita ikuti. Itu pada jamaah ya. Terakhir. Tasawwamu fa innal malaika qad tasawwamat. Sama tadi dengan punya hadis yang pertama ya. Beri tanda, tasawwamu, beri tanda, beri ciri. Fa innal malaika qad tasawwamat, karena para malaikat itu suka memberikan tanda, memberi tanda. Tandanya bagi kita, bagi orang muslim adalah bersorban. Salah satunya ya. Jadi itu sekedar adalah keutamaan kita menggunakan sorban. Ternyata sorban itu bukan hanya digunakan ngikutin tren ya, ngikutin tren. Sekarang kan orang kan suka ikut-ikutan baik kan ya, ikutin tren. Itu bukan. Guru-guru kita, para habaib, para asatidz, para hujjaj,
itu menggunakan sorban itu, ternyata mereka mau mendapatkan pahala ibadah mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang jangan lagi dari rumah udah pakai begini, Haji ya, udah pakai begini, nyampe ke masjid ditaruh di bawah gitu, pakai tatakan, pakai sujud, pakai alas, pakai apa? Pakai seperti ini, apa namanya? Ini tuh tempat untuk sholat ataupun sajadah. Terkecuali Pak, kalau tempatnya misalkan nggak rata, ini kalau pakai ini, wah ini bisa jedol, siapa bisa berapa deh ya, baru pakai ini ya. Jadi kalau nggak dipakai di pundak di sini, maka itu tidak dapat pahala sunnah. Jadi pakainya di sekitar itu, ya. Jangan ditaruh di sini, diikat di sini, jadi kayak pocong. Cukup? Ada pertanyaan? Udah mau isya? Ya? Ada. Jadi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, definisi sorban itu apa maksudnya? Kan saya pernah dengar juga, walaupun selain anduk, ya, itu termasuk sorban. Betul. Iya, tidak ada model khusus ditentukan oleh Rasul. Ini bisa saja di sorban? Bisa. Asal awalnya dia jadi sorban. Anduk bisa nggak pakai sorban? Bisa. Asal jangan ganda. Udah pakai anduk, pakai sorban. Kalau memang dia seperti anduk tapi suka digunakan untuk sorban, itu jadi sorban. Kalau pakai anduk, pakai ini. Oh jangan. Nah, udah tiap hari pakai anduk, udah sholat pakai sorban begini. Itu anduk bisa saja di sorban kalau memang dia bisa digunakan untuk keseharian kita sebagai sorban. Serbetnya bisa Pak. Asal jangan awalnya digunakan pakai ngelap lah. Serbet emang itu suka digunakan untuk sorban. Tidak ada mode khusus, tidak ada ketentuan harus begini, harus begini. Yang penting pakai menjulur itu namanya sorban. Sejadah bisa? Bisa. Asal jangan dipakai ganda. Pakai sorban, pakai apa? Pakai sejadah gelar apa? Gelar untuk sholat. Jadi juga dipakai, jangan. Kalau mau pakai sorban, udah suka dipakai sorban saja, nggak pernah dipakai alas untuk sholat. Begitu, ya. Nah, tapi juga sesuatu yang biasanya digunakan untuk sorban itu ada sesuatu yang mulia. Contoh, serbet. Padahal belum pernah digunakan untuk sama sekali enggak. Disetrika, dicuci, di laundry, pakai minyak wangi. Tapi karena kebiasaannya itu suka pakai elang, jadi kemuliaannya akan hilang. Karena kebiasaan anak itu mah dipakai nama, ya bukan pakai sorban gitu. Jadi cari sesuatu memang yang biasa digunakan untuk sorban, kain atau apa gitu ya. Jangan motifnya motif serbet. Motifnya jangan motif serbet.